Halo semua, saya Gibran Raka Buming. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Putra Siregar Merakyat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Putra Siregar Merakyat. Berbicara tentang entrepreneur, kita mau jadi negara berkembang dan negara maju, otomatis kita harus memiliki minimal 3% penduduk warga Indonesia menjadi entrepreneur. Ya. Tapi pada dasarnya dengan apa yang kami lihat, apa yang kami riset bersama teman-teman dan tim saya, itu sangat sulit untuk berkembang pada saat ini, terutama pribumi dan lokal. Mungkin susahnya dari regulasinya dan sebagainya. Ada nggak kira-kira pesannya Mas untuk nanti saya sampaikan? Kebetulan saya YouTuber juga Mas. Oh, gitu. Ya, saya juga udah bersama Atta Halilintar membahas ini. Ya udah collab juga, dan nanti malam mudah-mudahan saya collab sama Mas Kaisar. Saya harus mengenal sosok kakaknya dulu dong, Mas Gibran ya. Dimana waktu itu di vlog juga cuma sebentar doang, langsung Mas Kaisarnya kabur karena mungkin memang nggak suka di vlog ya. Jadi ada nggak pesan yang bisa kita sampaikan kepada seluruh anak bangsa untuk membuat mereka semangat agar bisa menjadi seorang entrepreneur dan mau memulai bisnis? Enggak, ini masalah apa ya? Masalah mindset aja sih. Saya kalau misalnya ngasih seminar gitu di kampus-kampus, pasti pertanyaannya sama terus. Jadi, kalau orang kita itu apa ya yang menjadi halangan untuk mereka menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya diri mereka sendiri. Jadi misalnya mereka tanya apa, Mas, saya sebenarnya punya ide, tapi nggak punya modalnya cari dari mana gitu. Pasti orang kayak gitu. Saya kan dulu awalnya juga nggak punya modal, awalnya kan modalnya juga dari utang bank kan, nggak. Makanya dari awal udah mempertanyakan seperti itu tuh udah salah berarti mindsetnya. Kalau orang kreatif, orang berpikir positif kan pasti bisa minjem bank, minjem koperasi, atau kalau misalnya nggak punya sesuatu yang diagunkan di bank kan bisa mencari partner yang punya modal, kita menyumbangkan ide. Ya itu sih masalah mindset aja. Orang kalau berpikir pasti kebanyakan anak-anak muda itu berpikirnya ini apa, setelah selesai kuliah terus jadi PNS atau ngelamar kerja, itu sebenarnya sudah mindset yang salah. Dan orang-orang yang sebenarnya punya cita-cita jadi pengusaha pun orang-orangnya juga cenderung mindsetnya cenderung negatif dulu. Ini nanti kalau nggak punya modal gimana ya, ini nanti kalau rugi gimana ya, itu kan mindset dari awal udah salah dulu sih. Maaf, satu lagi, di Markobar ini ada nggak peluang untuk orang belajar mulai bisnis atau sebagainya? Ada nggak peluang yang bisa diberikan? Misalnya seperti franchise? Ya, kita kan barusan juga buka ini. Kita dari 35 cabang, yang franchise ada berapa? 3. Ya, kita kan memang buka peluang untuk franchise. Jadi kalau orang franchise Markobar kan bisa kita training, kita semuanya kita ajarkan ke mereka. Jadi saat ini kan saya juga punya rumah production ya, di mana mengangkat cerita-cerita lokal sehingga bisa ke dunia lah. Kira-kira Markobar udah ada belum di Singapura? Belum ada. Oh, ya, maksud saya ini peluangnya cukup besar. Saya punya teman Singapura juga dari Australia. Apabila itu dibuka menjadi suatu hal yang luar biasa. Karena pada dasarnya Singapura itu adalah satelit, ya, satelit, dan food untuk saat ini itu bisa menghasilkan miliaran, ya, omset yang sangat luar biasa untuk Singapura gitu. Tadinya saya berpikir bahwa saja Markobar ini udah ada di Singapura, Australia dan lainnya, dan tadinya mau minta izin agar cerita ini diangkat untuk menjadi inspirasi anak-anak bangsa, bahwa saja ternyata produk lokal yang berupa Markobar ini bisa mendunia. Seperti itu sih. Kalau misalnya diizinkan, kita minta untuk kolaborasi. Tukeran nomor HP. Iya, karena ini cukup luar biasa, dan saya kebetulan bersama tim-tim dari luar negeri juga yang udah meriset ini begitu lama, bahkan kita sampai ke pelosok-pelosok juga meriset orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi untuk menjadi seorang apa-apa kan kita harus merubah mindsetnya. Mindsetnya dengan apa? Mungkin orang-orang yang bisa mereka jadikan suri tawa dan ke depannya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa jadi inspirasi juga, karena
martabak itu kan salah satu subsektor dari Mikraf ya, Culinary. Di Culinary itu 40% dari PDB, 1000 T, 40% dari Culinary. Dan Singapura itu salah satu destinasi ekspor, yaitu $1 miliar gitu. Jadi kalau misalnya Mas Gibran punya produk, wah ini berarti salah satu spearhead produk Indonesia yang berhasil di luar. Kita butuh inspirasi. Saya mulai bisnis dari nol, dari kecil hingga sekarang. Oke, saya cukup bersemangat ketika ketemu Mas Gibran dan kita bisa angkat ini menjadi satu hal yang luar biasa, menginspirasi anak bangsa. Ini bukan berbicara tentang untuk diri saya sendiri, kepentingan diri saya sendiri, tapi kepentingan banyak orang. Oke. Terima kasih. Ya, moga Mas Gibran. Mas Gibran, kayaknya karena waktu juga ya, misalkan kita kan saya Ke penyiar radio. terima kasih sekali dengan kehadiran Mas Gibran, sudah menyempatkan waktu dalam kondisi sibuk atau letih. Ya. Halo semua, saya Gibran Raka Buming. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Putra Siregar. Harap Buming jangan lupa untuk selalu mengikuti berita-berita terbaru dari batamnews.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Batam News. Terima kasih. Oke. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Dapat gambarnya, wah ada yang ganggu. Aduh.